Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video ini kita akan belajar contoh soal serta pembahasan. Video ini ada 20 soal pilihan ganda, 5 soal isian singkat, dan 5 soal uraian. Baik, langsung kita akan mulai. Pada soal pilihan ganda itu berada di nomor 1 sampai 20. Soal pertama dengan kisi-kisi disajikan kutipan ayat Quran Surah Al-Falaq. Peserta didik dapat menentukan nomor ayat yang sesuai dengan kutipan ayat. Jadi soal yang pertama ini anak-anak harus hafal Surah Al-Falaq supaya bisa menentukan ayat berapakah yang disajikan itu di dalam Surah Al-Falaq. Soal pertama, perhatikan ayat di bawah ini. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Ayat di atas adalah surah Al-Falaq ayat ke ... Nah, anak-anak harus hafal mulai dari ayat pertama sampai ayat kelima sehingga bisa menentukan wa min syarrin naffasati fil uqad ayat keberapa. Baik, ayat keempat. Soal kedua. Disajikan terjemah ayat Quran Surah Al-Fil. Peserta didik dapat menentukan lafal ayat yang sesuai. Di dalam soal yang kedua ini, anak-anak harus hafal terjemahan dari Surah Al-Fil. Kita akan sajikan contoh soal yang kedua. Dan dia mengirim kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Terjemahan di atas merupakan terjemahan surah Al-Fil yang berbunyi. Mari kita bahas surah Al-Fil dan terjemahannya. Terjemahan ayat pertama. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Ayat kedua. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Ayat ketiga. Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Ayat keempat, yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Ayat kelima, lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Jadi soal yang kedua ini jawabannya adalah yang B. Selanjutnya jawabannya adalah D ya. Wa arsala alaihim thayran ababil. Selanjutnya, soal yang ketiga. Contoh soalnya,
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Arti ayat At-Tin di atas adalah, di soal yang ketiga ini anak-anak juga harus hafal arti dari surah At-Tin. Kita lihat terlebih dahulu surah At-Tin dan artinya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu ayat keberapa? Ayat keempat dari surah At-Tin yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Selanjutnya soal keempat. Asmaul Husna dan artinya. Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Pasangan yang benar adalah Al-Mumit, Maha mematikan. Al-Hayyu, Maha hidup. Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri. Al-Ahad, Maha Esa. Jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 5. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Segala peristiwa yang terjadi di dunia ini adalah ketentuan Allah. 2. Hanya Allah tempat bergantung dan memohon bagi seluruh makhluknya. 3. Alam semesta beserta isinya akan hancur atau binasa kecuali Allah. 4. Allah lebih dahulu ada daripada makhluk ciptaannya. 5. Allah mengetahui setiap gerak-gerik langkah manusia. Pernyataan yang sesuai dengan Asmaul Husna As-Somad adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Materi kita di kelas 6 Asmaul Husna yaitu As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Yang sesuai dengan arti Asmaul Husna As-Somad adalah nomor 2. Hanya Allah tempat bergantung dan memohon bagi seluruh makhluknya. Soal nomor 6. Setiap manusia akan mengalami kematian. Kapan dan di mana kita mati, hanya Allah lah yang Maha Tahu. Kita tidak akan bisa menghindar ketika nyawa kita sudah saatnya dicabut oleh malaikat. Nah, pada soal ke-6 ini anak-anak harus tahu nama malaikat dan tugasnya. Malaikat pencabut nyawa adalah Israil. Kalau Israfil, peniup sangka kala. Selanjutnya, soal nomor 7. Pernyataan berikut yang merupakan tanda hari kiamat adalah kecuali. Nah, ada kata kecuali atau bisa jadi pertanyaannya adalah pernyataan berikut yang bukan tanda hari kiamat. A. Ilmu agama semakin hilang. B. Perempuan menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai perempuan. C. Banyaknya kemaksiatan. D. Banyaknya anak-anak penghafal Al-Quran. Jawabannya D. Soal nomor 8. Manfaat perilaku jujur kecuali A. Disayang Allah. B. Disayang oleh teman. C. Dibenci oleh guru. D. Mendapatkan kebahagiaan. Jawabannya C.
Soal nomor 9. Di bawah ini yang merupakan sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru adalah A. Mentaati perintahnya, B. Membantu ibu menyiram tanaman, C. Bersungguh-sungguh dalam belajar, D. Berkata kasar kepada orang tua. Perhatikan contohnya, diulang kembali membaca soalnya. Di bawah ini yang bukan, ya, yang bukan merupakan sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Jawabannya adalah D. Soal nomor 9. Di bawah ini merupakan contoh perilaku simpati kecuali. Pada soal nomor 9 ini materi toleransi dan simpati. Ya, pilihannya A. Memberikan ucapan selamat kepada teman yang berprestasi, B. Berburuk sangka kepada teman yang pintar, C. Membantu korban banjir di Kalimantan, D. Memberikan makanan pada hewan yang kelaparan. Jawabannya B. Soal nomor 11. Toleransi dikenal dengan istilah tasamuh. Berikut yang merupakan wujud sikap toleransi. A. Menghina dan menjelekkan agama orang lain. B. Ikut merayakan hari besar keagamaan umat lain. C. Bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agama. D. Tidak memberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah. Dari pilihan A, B, C, dan D, yang merupakan sikap toleransi adalah C. Soal nomor 12. Toleransi dikenal dengan istilah tasamuh. Sama ini ya. Baik, ini soalnya sama dengan soal nomor 11. Baik, langsung soal nomor 13. Yang merupakan pembatal puasa Ramadan adalah, anak-anak harus tahu hal-hal yang dapat membatalkan puasa. A. Tidur, B. Sholat, C. Berdiskusi, D. Haid. Jawabannya adalah D. Haid. 14. Hukum melaksanakan sholat tarawih adalah sunnah. Jawabannya B. Soal nomor 15. Di soal nomor 15 ini anak-anak diminta untuk menghitung jumlah atau besarnya zakat. Soalnya, di suatu rumah yang dihuni oleh Pak Hasan, istrinya, dan 4 orang anak. Jika Pak Hasan akan mengeluarkan zakat untuk keluarganya, minimal zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Hasan adalah ... Mari kita hitung. 1 orang itu zakat yang dikeluarkannya adalah 2,5 kg makanan pokok. Atau 1 orang itu zakat yang dikeluarkan 3,5 liter makanan pokok. Keluarga Pak Hasan, istrinya, dan 4 orang anak jumlahnya ada 6. Jadi 6 kali 2,5 kg sama dengan 15 kg. Jawabannya C. Soal nomor 16.
Nabi ini memiliki banyak keteladanan yang patut diikuti oleh umat Islam dewasa ini. Antara lain, Nabi yang sangat taat kepada Allah dengan senantiasa kembali kepada aturan Allah dalam semua hal dan perkara. Kesungguhan dalam beribadah. Nabi ini berpuasa sehari dan berbuka sehari. Cerita di atas adalah keteladanan dari Nabi. Jawabannya A. Isa, B. Musa, C. Ibrahim, D. Daud. Yang benar, keteladanan Nabi Daud. Selanjutnya, soal nomor 17. Mukjizat Nabi Sulaiman adalah A. Berkomunikasi dengan hewan, B. Membelah bulan, C. Membelah lautan, D. Tidak terbakar. Nabi Sulaiman mukjizatnya adalah A. Dapat berkomunikasi dengan hewan. 18. Soal nomor 18 ini anak-anak diminta untuk menentukan orang yang berjasa dalam cerita soalnya. Dalam soal ke-18 ini akan saya bacakan, seorang wanita yang dinikahi oleh Nabi Muhammad adalah seorang pedagang yang sukses. Hartanya ia sumbangkan untuk dakwah Nabi. Ia merupakan istri pertama Nabi Muhammad. Nama wanita tersebut adalah A. Aminah, B. Khadijah, C. Fatimah, D. Ummu Kulthum. Jawabannya B. Khadijah. Soal nomor 19. Sahabat ini memiliki julukan Abdul Ka'bah. Nama sahabat yang dimaksud adalah A. Abu Bakar, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib. Jawaban untuk nomor 19, Abdul Ka'bah ini adalah Abu Bakar. A. Soal terakhir untuk pilihan ganda, yaitu soal yang ke-20. Sahabat yang selalu membenarkan setiap apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, terutama membenarkan peristiwa Isra Mi'raj adalah A. Abu Bakar, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib. Jawabannya adalah A. Sekarang kita akan melanjutkan soal yang kedua, yaitu nomor soal 21 sampai 25. Uraian atau jawaban singkat. Soal 21. Perhatikan Quran surah Al-Ma'un ayat 6 berikut. Alladzina hum yura'un. Ayat di atas adalah larangan untuk berbuat titik-titik. Pada surah Al-Ma'un ayat ke-6 ini, yang artinya alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Larangan untuk berbuat riya. Soal ke-22. Pada soal yang ke-22 ini, anak-anak diminta untuk menentukan tajwid pada bacaan yang di garis bawah. Kita akan mengambil contoh soal wala antum abiduna ma a'bud. Perhatikan ayat dalam surah Al-Kafirun di atas. Hukum bacaan yang bergaris bawah adalah wala antum. Ya, ada mat panjang ketemu dengan hamzah
berbeda kata. Disebut dengan bacaan mad jaiz munfasil. Tetapi kalau yang di garis bawah adalah antum, nun mati ketemu tak, maka bacaan ikhfa. Soal ke-23. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3, salah satu makanan yang diharamkan oleh Allah adalah anak-anak belajar Quran surah Al-Maidah ayat 3. Apa saja makanan yang diharamkan oleh Allah? Tulis salah satu. Arti dari Quran surah Al-Maidah ayat 3, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Itu makanan yang diharamkan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. Selanjutnya soal ke-24. Sebutkan dua jenis takdir. Takdir ada dua jenis, yaitu takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Soal yang terakhir untuk soal urean, yaitu nomor 25. Ada sekelompok pemuda yang ingin menyelamatkan imannya dari seorang raja yang zalim. Pemuda ini berlindung di dalam gua dan ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Cerita ini adalah cerita dari Ashabul Kahfi. Dalam soal nomor 25 ini, selain cerita Ashabul Kahfi, anak-anak juga harus paham cerita Luqmanul Hakim, ya, sesuai dengan yang ada di kisi-kisi. Soal tipe C, yaitu isai, soal nomor 26 sampai 30. Soal 26. Tulislah kandungan Quran surah Al-Maidah ayat 2. Anak-anak bisa belajar kembali kandungan surah Al-Maidah ayat 2. Di dalam surah Al-Maidah ayat 2, di antara kandungannya adalah ada dua perintah, yaitu tolong menolong di dalam kebaikan dan takwa, dan yang kedua adalah perintah untuk bertakwa kepada Allah. Soal nomor 27. Tulislah nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Nah, pada soal ke-27 ini anak-anak harus hafal nama Rasul dan nama kitabnya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Soal nomor 28. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Sebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. 1. Fakir.
kedua miskin, ketiga riqab, keempat gharim, kelima mu'alaf, keenam fisabilillah, ketujuh ibnu sabil, dan yang kedelapan adalah amil zakat. Soal ke-29. Tulislah perbedaan antara infak dan sedekah. Infak mengeluarkan harta secara umum untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedekah ini maknanya lebih luas, yaitu seperti infak, zakat, baik materi maupun non-materi. Kalau infak lebih kepada materi. Soal nomor 30. Saat Nabi Yunus dalam kegelapan perut ikan, Nabi Yunus berdoa kepada Allah. Tulislah doa Nabi Yunus. Anak-anak semuanya, doa Nabi Yunus ini ada di dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya, yaitu surah yang ke-21 ayat 87. Ya, dihafalkan doa ini. Doanya yang dibaca oleh Nabi Yunus adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, anak-anak semuanya, soal 1 sampai dengan 30 sudah kita bahas. Anak-anak bisa belajar pada kisi-kisi. Ini hanya sebuah gambaran soal saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.